Cuman kalau anak udah beda lagi, Pak. Orang tuanya perlu uang 100.000 aja ngutang, coba bayangkan. Udah ngutang, ditagih dulu. Kata menantunya perempuan, itu mertua kacau mertua anak. Kenapa? Ngutang 100.000 gak dibalik-balikin lagi. Coba bayangkan, kacau kan kalau istilahnya punya menantu seperti itu. Jadi ternyata dalam kehidupan kita banyak kasus-kasus seperti itu. Seorang anak yang berani kepada orang tuanya, seorang anak maki-maki orang tuanya, bahkan seorang anak yang menterlantarkan orang tuanya, ini banyak ternyata. Bahkan anaknya kaya, anaknya orang-orang beruang, tapi ternyata apa? Ternyata orang tuanya ditaruh di panti jompo. Apa ada? Ada. Karena di panti jompo banyak orang-orang tua yang udah jompo, Pak, yang sudah nggak mampu berbuat apa-apa. Anaknya sih ada, cuman anaknya nggak mampu, nggak mau untuk mengurus daripada orang tua. Nah, makanya kalau ada anak seperti ini, Pak, perbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sungkemlah kepada orang tua, minta rela kepada orang tua. Karena kalau orang tua sudah rela, Allah rela. Tapi di saat orang tua gak rela, orang tua kesel kepada anaknya, Allah pun juga kesel. Bahkan keberkahan hidup ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang anak yang berani kepada kedua orang tuanya, yang berani ngomelin orang tuanya, yang berani mencaci maki orang tuanya, bahkan yang berani nyakitin orang tuanya. Itu diangkat keberkahannya oleh Allah. Jangankan jadi orang miskin, jadi orang kaya pun bingung. Banyak, Pak, orang kaya bingung. Duit mah banyak, rumah di mana-mana sampai bingung nempatin, mobil banyak sampai bingung mana yang mau dipakai. Tapi keterangan kagak dapat. Kenapa? Sama orang tuanya kagak berbakti, sama orang tuanya kagak perhatian, sehingga orang tuanya pun istilahnya orang tuanya itu kecewa sama dia. Ada seperti itu. Makanya kalau kita punya orang tua, masih punya orang tua, jangan sampai kita berbuat yang semacam itu. Kenapa? Karena itu termasuk satu perbuatan di mana perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berani kepada orang tua, laknatnya, azabnya, siksaannya dari dunia sampai akhirat. Makanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dari dunia pun, Pak, udah sumpek tuh hidupnya. Dari dunia tuh udah susah hidupnya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia jabatannya tinggi, walaupun dia tabungannya banyak, tapi sumpek tuh hidupnya. Walaupun tinggal di rumah luas, tapi hatinya terasa sempit. Ini terjadi kepada orang-orang yang tidak mau perhatian kepada orang tuanya. Makanya kita belajar, kita minta ridho kepada orang tua, minta ridho kepada mertua. Kita doakan mertua kita doakan orang tua. Kapan? Minimal dalam sehari itu 5 kali, Pak. Itu minimal. Misalnya orang tua kita sudah meninggal dunia, sering kita bacain surat Yasin, kita kirim surat At-Tabarok, kita perbanyak istighfar, kita sedekah untuk orang tua kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan amalan kita untuk orang tua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tergolong menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua.